Jadi saudara-saudara sekalian, saat ini kita akan membahas mengenai menghitung jumlah harga atau nilai daripada persediaan akhir dengan menggunakan metode first in first out, last in first out, dan metode rata-rata bergerak yang dilakukan dengan metode perpektual atau metode terus-menerus. Jadi kalau kita lihat di sini pertama sekali, ini contoh daripada soal kita. Berikut ini merupakan data persediaan PT Nomensen untuk bulan Februari 2025. Jadi di situ ada transaksi selama bulan Mei, yaitu dari tanggal 1 Mei sampai dengan tanggal 31 Mei. Jadi selama 1 bulan ini perusahaan melakukan kegiatan pembelian dan kegiatan penjualan. Jadi di sini kita melihat ada persediaan awal, ada pembelian, dan ada dilakukan penjualan. Sebelumnya kita harus melakukan pemisahan berapa jumlah barang yang dibeli atau berapa pembelian yang dilakukan oleh perusahaan, dan kemudian berapa jumlah penjualan yang dilakukan oleh perusahaan selama bulan Mei. Jadi kita melakukan pengelompokan seperti ini. Jadi jumlah pembelian yang dilakukan oleh perusahaan, transaksi pembelian yang dilakukan oleh perusahaan selama bulan Mei adalah ada pembelian yaitu tanggal 3, tanggal 10, tanggal 15, dan tanggal 27. Sedangkan tanggal 1 Mei itu merupakan persediaan awal. Jadi persediaan awal itu merupakan persediaan awal terhadap barang yang terdapat di dalam perusahaan. Jadi 3.000 unit barang yang menjadi persediaan awal 1 Mei itu merupakan pembelian yang dilakukan oleh perusahaan selama sebelum bulan Mei. Jadi kalau di sini ada persediaan awal 3.000 unit 1 Mei, itu artinya merupakan persediaan akhir per 30 April 2025. Berarti 3.000 unit barang ini dibeli oleh perusahaan sebelum tanggal 1 Mei. Jadi inilah jumlah daripada persediaan awal 30 juta, 3.000 unit, 10.000 per unit. Kemudian pembelian yang dilakukan oleh perusahaan 2.000 unit, 3.000 unit, 2.000 unit, dan 1.500 unit. Dari sini kita boleh jumlahkan jumlah pembelian yang dilakukan oleh perusahaan itu adalah 2.000 unit tambah 3.000 unit tambah 2.000 unit tambah 1.500 unit, itu jumlahnya 8.500 unit. Jadi persediaan awal 3.000 unit ditambah dengan 8.500 unit pembelian yang dilakukan oleh perusahaan, itu yang kita sebutkan sebagai jumlah barang yang tersedia untuk dijual, yaitu 11.500 unit. Jumlah daripada barang yang tersedia untuk dijual 11.500 unit itu adalah 255 juta. Sedangkan kegiatan penjualan yang dilakukan oleh perusahaan, yaitu dilakukan tanggal 5 Mei ada 2.500 unit, tanggal 24 Mei ada 3.500 unit, kemudian tanggal 31 Mei ada 2.000 unit. Jadi jumlah penjualan yang dilakukan oleh perusahaan selama bulan Mei itu adalah 8.000 unit. Jadi jumlah atau nilai daripada penjualan itu adalah 400.000 juta. 400 juta rupiah. Jadi itu jumlah penjualan. Barang yang tersedia untuk dijual adalah 255 juta. Jumlah penjualan itu adalah 400 juta. Maka dari sini kita boleh melihat saudara-saudara, yang namanya persediaan akhir itu apa? Persediaan akhir itu adalah jumlah daripada persediaan awal ditambah dengan pembelian dikurangi dengan penjualan. Persediaan awal ditambah dengan pembelian itu kita sebutkan sebagai barang tersedia untuk dijual. Jadi 3.000 unit ditambah 8.500 unit dikurang 8.000 unit, itulah yang menjadi jumlah persediaan akhir. Jadi kita boleh melihat di sini bahwa persediaan akhir itu adalah persediaan awal 3.000 unit
ditambah dengan pembelian ini 8.500 unit dikurangi dengan jumlah penjualan 8.000 unit. Jadi jumlahnya adalah 3.500 unit. Jadi dari sini saudara-saudara, apa yang mau kita lihat? Jadi kita sudah mengetahui bahwa jumlah daripada persediaan akhir itu adalah 3.500 unit. Jumlah dari persediaan akhir itu adalah 3.500 unit. Sekarang berapa harga dari 3.500 unit itu? Jadi harga atau nilai dari 3.500 unit bisa kita cari dengan 3 metode. Yang pertama itu namanya metode first in, first out. Jadi first in, first out. Jadi kalau dengan metode first in, first out, berarti itu artinya metode masuk pertama, keluar pertama. Jadi kalau namanya masuk berarti itu kita melakukan pembelian, keluar berarti itu kita melakukan penjualan. Jadi metode first in, first out adalah dibeli pertama, dijual pertama. Jadi first in, first out itu artinya apa? Jadi first in, first out itu adalah menjual barang yang pertama kali dibeli. Jadi seperti itu. Jadi kalau metode first in, first out itu artinya menjual barang yang pertama kali dibeli. Jadi first in, first out adalah metode menjual barang yang pertama kali dibeli. Nah, jadi itu metode first in, first out, menjual barang, ya, menjual. Jadi metode first in, first out itu adalah menjual barang yang pertama kali dibeli. Jadi seperti itu. Itu adalah metode first in, first out, menjual barang yang pertama kali dibeli. Ya, menjual barang yang pertama kali dibeli. Inilah yang kita sebutkan sebagai metode first in, first out. Inilah yang kita sebutkan sebagai metode first in, first out, yaitu menjual barang yang pertama kali dibeli. Jadi yang mau kita buat, ya, yang mau kita hitung adalah barang yang pertama kali dibeli itu duluan kita jual. Itulah kalau dengan metode first in, first out. Jadi kita lihat yang pertama. Jadi di sini ada pembelian, artinya masuk, ada penjualan, artinya keluar, kemudian ada persisa persediaan, masing-masing ada unitnya, harga jual per unit, harga per unit, kemudian jumlahnya. Jadi kita lihat dari yang pertama ini, tanggal 1 Mei ada persediaan awal sebanyak 3.000 unit. Jadi persediaan awal itu tanggal 3 Mei. Ya. Nah, jadi tanggal 3 Mei itu persediaan awal. Ya, tanggal 3 Mei itu persediaan awal. 3.000 unit. Harga per unit 10.000. Jadi jumlahnya 3.000 kita kalikan dengan 10.000 berarti 30 juta. Oke. Kemudian tanggal 3 Mei dilakukan pembelian 2.000 unit, harga per unit 15.000. Tanggal ini tadi tanggal 1 Mei ya. Ini tanggal 1 Mei bukan 3 Mei. Ini tanggal 3 Mei dilakukan pembelian barang 2.000 unit. Harga per unit 15.000. Jadi masuk ke dalam kelompok pembelian. Harga per unit 15.000. Ya, jadi 2.000 dikali 15.000 sama dengan 30 juta, ya. Selanjutnya saudara-saudara, barang yang baru dibeli ini kita masukkan, kita buat ke bawahnya. Nah, jadi pertanggal 3 Mei, jumlah barang yang tersedia untuk dijual adalah 3.000 unit barang pada harga 10.000 per unit, kemudian 2.000 unit barang pada harga
15.000 per unit. Selanjutnya kita boleh melihat tanggal 5 Mei dilakukan penjualan 2.500 unit. Tanggal 5 Mei dilakukan penjualan 2.500 unit. Jadi kita lihat saudara-saudara bahwa ini adalah metode FIFO. Masuk pertama, keluar pertama. Menjual barang yang pertama kali dibeli. Jadi karena ini kita mau melakukan penjualan tanggal 5 Mei, maka barang yang pertama kali dibeli itu duluan kita jual. Barang yang pertama kali dibeli itu adalah harga yang 10.000. Harga yang 10.000 ada sebanyak 3.000 unit. Jadi padahal tanggal 5 Mei kita butuhkan berapa? 2.500. Yang tersedia berapa? 3.000. Berarti bolehlah kita jual semua ya. 2.500 bisa dipenuhi kan? 2.500 pada harga 10.000 ya. 2.500 pada harga 10.000. Jadi ini ada 25 juta. Selanjutnya yang 3.000 unit ini tinggal berapa? Tinggal 500. Karena dari 3.000 kita jual 2.500, maka sisa yang 3.000 unit ini adalah 500 unit lagi. Pada harga 10.000. Ya, jadi pada harga 10.000. Jadi itu 5 juta. Sedangkan barang yang harga 15.000 pada harga barang 15.000 sebanyak 2.000 unit barang itu belum terjual. Jadi kalau belum terjual kita buat ke bawahnya. Ya, jadi ini yang belum terjual, kita catat ke bawahnya. Gitu ya. Kemudian saudara-saudara, selanjutnya tanggal 10 Mei. Tanggal 10 Mei kita melakukan pembelian 3.000 unit barang pada harga 25.000 rupiah, ya kan? 25.000 rupiah. Tanggal 10 Mei kita melakukan pembelian 3.000 unit barang tadi ya. Kita melakukan pembelian 3.000 unit barang pada harga 25.000. Ya, 3.000 unit barang pada harga 25.000. Ya, 3.000 unit barang pada harga 25.000 jadi 75 juta. Nah, jadi yang ini belum terjual, kita buat ke bawahnya 500 pada harga 10.000, berarti ini 5 juta, kemudian yang 2.000 pada harga 15.000, berarti itu 30 juta. Barang yang baru dibeli ini tanggal 10 Mei sebanyak 3.000 unit barang kita buat ke bawahnya. 3.000 pada harga 25.000 ya, 3.000 pada harga 25.000 berarti sama dengan 75 juta. Selanjutnya kita lihat yang tanggal 15 Mei. Transaksi kita selanjutnya adalah tanggal 15 Mei. Kita melakukan pembelian 2.000 unit barang pada harga 30.000. Tanggal 15 Mei kita melakukan pembelian 2.000 unit barang ya. 2.000 unit barang pada harga 30.000. Itu tadi kan, 2.000 unit barang pada harga 30.000. Berarti ini kita kalikan 2.000 kali 30.000 berarti itu adalah 60 juta. Ya, 60 juta. Jadi ini barang per tanggal 10 Mei. Kita catat kembali. Nah, 500 pada harga 10.000. Kemudian 2.000 pada harga 15.000. Kemudian 3.000 pada harga 25.000. Nah, kemudian ini yang baru dibeli tanggal 15. Kita buat ke bawahnya 2.000 unit pada harga 30.000. Oke. Jadi yang baru dibeli kita buat ke bawahnya karena itu merupakan barang yang tersedia untuk dijual. Kemudian kalau kita lihat selanjutnya transaksi yang berikutnya adalah transaksi tanggal 24. Ya, transaksi yang berikutnya itu adalah transaksi tanggal 24. Kita melakukan penjualan 3.500 unit. Ya, kita melakukan penjualan 3.500 unit.
tanggal 24 Mei. Kita melakukan penjualan 3.500 unit. Kita lihat. Barang yang tersedia untuk dijual adalah 500 pada harga 10.000, 2.000 pada harga 15.000, 3.000 pada harga 25.000, dan 2.000 pada harga 30.000. Kalau tanggal 24 Mei kita mau melakukan penjualan 3.500 unit, ya 3.500 unit, maka barang yang pertama kali dijual adalah barang yang pertama kali dibeli. Ya, mana yang barang yang pertama kali dibeli? Tentunya yang harga 10.000. Yang harga 10.000 berapa tersedia? 500, berarti kita jual aja semua pada harga 10.000. Ya. Nah, 500 pada harga 10.000. Kita butuh berapa? 3.500. Butuh berapa lagi? 3.000. Pada harga berikutnya, ini udah habis, sudah nol. Ya, ini sudah nol. Nah, oke, sudah habis. Ya, jadi kita coret nanti ini sudah nol. Oke. Mana lagi? Pada harga 2.000, pada harga 15.000. Harga 15.000 ada berapa unit? 2.000 unit. Berarti kita jual semuanya harga 15.000. Kan gitu ya. 2.000 pada harga 15.000 berarti itu adalah 30 juta. Ini baru berapa? 2.500. Padahal kita butuh berapa? 3.500. Berarti berapa lagi? 1.000 unit lagi. 1.000 unit lagi. Yang ini sudah nol tadi. Ini juga sudah nol. Ya, ini sudah nol. Dan ini juga sudah nol. Kan seperti itu. Nah, kemudian yang 3.000 unit. Nah, harganya 25.000. Ya, harga 25.000. Nah, yang kita butuhkan berapa unit lagi? 1.000 unit lagi. Berarti kita jual 1.000. Nah, jadi ini 1.000 kali 25.000 berarti itu 25 juta. Jadi ini tinggal berapa? Kalau dijual 1.000, ini tinggal 2.000 unit barang lagi. Gitu ya. Ini tinggal 2.000 unit barang lagi. Nah, jadi ini tinggal 2.000. Ini udah nol. Ini sudah nol. Ini tinggal 2.000 unit barang. Maka kita turunkan 2.000 pada harga 25.000, berarti itu 50 juta. Yang harga 30.000 belum terjual semua, berarti 2.000 pada harga 30.000 berarti 60 juta. Jadi seperti itu untuk tanggal 24. Kemudian tanggal 27. Tanggal 27 itu ada 1.500 unit barang pada harga 40.000. 1.500 barang pada harga 40.000 ya. Tanggal 27 kita melakukan pembelian. Nah, pembelian 1.500 unit barang pada harga 40.000 tadi ya. 1.500 unit barang pada harga 40.000. Berarti berapa ini? 1.500 pada harga 40.000. Ya kan? Ini kita melakukan penjualan. Jadi ini belum terjual, ya. Yang belum terjual ini kita buatkan ke sini semua, ya. Yang belum terjual kita catat lagi dan yang baru dibeli kita buat ke bawah. 1.500 pada harga 40.000 berarti sama dengan 60 juta. Oke, baru kita garis. Selanjutnya kita masuk ke tanggal 31. Tanggal 31 kita melakukan apa? Kita melakukan penjualan. Berapa unit barang? 2.000 unit barang. Ya. Tanggal 31 kita melakukan penjualan 2.000 unit barang. Jadi barang yang mau kita jual yang mana? Yang mau kita jual 25.000. Yang pertama kali dibeli. Kan gitu ya. Yang pertama kali dibeli tentunya yang harga 25.000. Oke. Yang baru pertama kali kita beli adalah pada harga 25.000. Harga 25.000 berapa tersedia unitnya? 2.000. Yang kita butuhkan penjualan tanggal 31 berapa unit? 2.000. Berarti bolehlah kita jual ini semua. Ya, berarti ini berapa? 50 juta. Jadi ini sudah kita jual, tinggal nol kan gitu. Ini tinggal nol. Ini belum terjual ya. Yang harga 30.000 belum terjual, berarti kita buat ke bawahnya 2.000 pada harga 30.000
Kemudian 1.500 pada harga 40.000. Berarti itu jumlahnya 60 juta. Jadi di sini boleh kita lihat saudara-saudara, inilah persediaan akhir yang 3.500 unit barang itu. Ya, ini 3.500, harganya berapa? Ini harganya 120 juta. Jadi 60 juta tambah 60 juta berarti 120 juta. Nah, jadi kalau kita hitung berapa jumlah pembelian? Pembelian yang dilakukan oleh perusahaan, jumlah pembelian 8.500, berapa nilai pembelian? 225 juta. Berapa jumlah penjualan? 8.000 unit. Berapa harganya? 135 juta. Jadi 135 juta ini merupakan apa namanya? Ini merupakan harga pokok penjualan, ya. 135 juta ini itu namanya harga pokok penjualan. Nah, jadi dari sini saudara-saudara, inilah kalau menggunakan metode first in first out. Masuk pertama, keluar pertama. Dari sini kita boleh melihat selanjutnya kita akan membuatkan laporan laba ruginya. Laporan laba ruginya kita awali penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan. Penjualannya tadi di sini sudah ada 400 juta. Ini tadi penjualan kita tadi ada 400 juta. Inilah dia 400 juta. Persediaan awalnya berapa? Persediaan awalnya di sini 30 juta. Nah, ini juga persediaan awalnya kita lihat 30 juta. Yaitu persediaan awal. Kemudian pembelian yang dilakukan oleh perusahaan. Berapa jumlah pembelian? Ini tadi 225 juta. Ya, 225 juta atau ini 30 juta ditambah 75 juta, tambah 60 juta, tambah 60 juta, itu 225 juta. Dikurangi dengan persediaan akhir, inilah nilai persediaan akhir yang 120 juta. Ya. Yang 120 juta itu adalah nilai dari persediaan akhir, ya. Nilai daripada persediaan akhir itu adalah 120 juta. Jadi 225 juta, 255 juta itu namanya barang yang tersedia untuk dijual. Jadi ini 255 juta itu namanya barang yang tersedia untuk dijual. Jadi penjualan 40 juta dikurangi dengan barang tersedia untuk dijual, dikurangi dengan persediaan akhir, itu namanya harga pokok penjualan. Itulah namanya laba kotor. Jadi laba kita adalah 265 juta. Ya, 265 juta. Jadi ini saudara-saudara kalau menggunakan metode first in first out. Selanjutnya kita boleh menggunakan metode yang kedua adalah metode last in first out. Apa itu metode last in first out? Jadi metode last in first out itu adalah metode menjual barang, ya. Metode last in first out itu artinya metode menjual barang yang pertama kali dibeli, yang terakhir kali dibeli. Kalau metode FIFO menjual barang yang pertama kali dibeli, sedangkan ini menjual barang yang pertama kali dibeli, ya kan, metode FIFO. Sedangkan kalau metode LIFO itu adalah menjual barang yang terakhir kali dibeli. Nah, jadi itu metode LIFO adalah menjual barang yang terakhir kali dibeli. Itu namanya metode LIFO, menjual barang yang terakhir kali dibeli. Kembali lagi saudara-saudara, kita lihat pada soal kita. Ya, kita lihat pada soal kita tadi. Nah, ini transaksi kita adalah tanggal 1 Mei. Itu persediaan awal 3.000 unit. Jadi 1 Mei persediaan awal 3.000 unit. Jadi 3.000 unit pada harga berapa tadi? Pada harga 10.000. Ya, pada harga 10.000. Berarti itu ada 30 juta. Seperti itu ya. Oke, kemudian kita masuk ke transaksi yang berikutnya.
tanggal 3 Mei dilakukan pembelian 2.000 unit. Ya, tanggal 3 Mei pembelian 2.000 unit. Ya, pembelian 2.000 unit pada harga 15.000. Ya, 2.000 unit pada harga 15.000. Berarti 30 juta kan gitu ya. 30 juta. Kemudian barang yang baru dibeli kita buat ke bawahnya ini. 2.000 unit pada harga 15.000, berarti itu ada 30 juta juga ya, 30 juta juga. Oke? Nah, jadi udah selesai. Setiap kita melakukan transaksi, kita buat garis bawahnya. Oke? Kemudian kita lanjut tanggal 5, kita melakukan penjualan 2.500 unit. Tanggal 5 kita melakukan penjualan 2.500 unit. Barang yang pertama kali kita jual adalah barang yang terakhir kali dibeli. Barang yang terakhir kali dibeli adalah yang harga 15.000. Berarti itulah yang duluan kita jual. Yang harga 15.000 ada berapa unit? 2.000 unit. Berapa yang mau kita jual tanggal 5? 2.500. Berarti yang 15.000 kita jual semua. Kenapa? Karena kita butuh berapa? 2.500. Ya, karena kita butuh 2.500. Jadi ini udah 0 karena udah kita jual. Ya kan? Udah 0 nilainya. Kemudian saudara-saudara, kurang berapa? Kurang 500 lagi. Ya, harga berapa yang ada tinggal? Harga 10.000. Butuh berapa? Kan yang mau kita jual berapa? Yang mau kita jual kan 2.500. Udah kita jual ini yang harga 15.000, 2.000. Butuh 500 lagi. Berarti 500 lagi yang harga 10, yang harga 10.000, ya. 500 lagi yang harga 10.000. Jadi 5 juta. Jadi yang 3.000 ini tinggal berapa? Kalau kita jual 3.000 unit, ya, dari 3.000 unit kita jual 500 unit, maka ini tinggal 2.500 unit. Jadi inilah. Jadi yang 2.000 yang harga 15.000 udah terjual karena udah 0. Berarti ini 2.500 ya kan? Pada harga 10.000 ya, berarti itu 25 juta gitu ya. Itu 25 juta. Oke, ini tanggal 5 Mei. Selanjutnya saudara-saudara, tanggal 10 Mei kita melakukan pembelian 3.000 unit pada harga 25.000. 10 Mei 3.000 unit pada harga 25.000, berarti ini adalah 75 juta ya. 75 juta. Oke. Ini kita melakukan pembelian. Ini belum terjual kan? Kita pindahkan ke bawah pada harga 10.000. Berarti itu adalah 25 juta. Oke. Yang baru dibeli adalah 3.000 unit pada harga 25.000, berarti itu adalah 75 juta. Selesai. Kemudian tanggal berapa? Tanggal 15. Kita melakukan pembelian 2.000 unit. Ya, pada harga 30.000. Tanggal 15 Mei 2.000 unit kan gitu ya, pada harga 30.000. 2.000 unit pada harga 30.000, berarti ini adalah 60 juta. Oke. Nah, yang ini 60 juta ya. Yang ini yang di atas belum terjual, kita pindahkan ke bawah. Harga 10.000, kemudian ini 3.000 pada harga 25.000. Kemudian yang baru dibeli 2.000 pada harga 30.000, berarti 60 juta. Ini tanggal 15. Ya, ini tanggal 15. Kemudian kita lanjut kepada tanggal 24, kita melakukan penjualan 3.500 unit. Tanggal 24 Mei kita melakukan penjualan 3.500 unit. 24 Mei kita melakukan penjualan 3.500 unit. Harga yang mana yang mau kita jual? Yang terakhir kali dibeli, yang terakhir kita dibeli adalah harga 30.000. Harga 30.000 berapa tersedia? 2.000 unit. Ya kan? Harga 30.000 yang tersedia 2.000 unit. Padahal yang mau kita jual tanggal 24 Mei berapa unit?
3.500. Yang tersedia 22.000 unit, berarti jual aja semua. Kalau ini kita jual semua, maka ini tinggal 0. Ya kan? Jadi tinggal 0. Berarti ini 60 juta. Kan gitu ya. Baru kurang berapa lagi? Kan 3.500. Ya, 3.500 yang mau kita jual tanggal 24. Kurang 1.500 lagi. Harga berapa? Harga 25.000. Ya, habis ini udah selesai. Udah terjual. Ini yang belum terjual. Harga terakhir lagi, yang kedua. Yang harga 25.000 berapa unit? 3.000 unit. Padahal kita butuh berapa lagi? Ya, 3.500 udah terjual 2.000, berarti butuh 1.500 unit lagi. Nah, jadi kalau ini dijual 1.500 unit, maka ini tinggal berapa yang belum terjual? 1.500 unit lagi. Ya, 1.500 unit lagi. Kali ini berarti 37.500.000. Berarti yang ini belum terjual ya, 2.500 pada harga 10.000 itu 25 juta. Kemudian yang 3.000 tinggal berapa? Tinggal 1.500 ya, tinggal 1.500. 3.000 pada harga 1.500 itu adalah 4 juta pada harga 25.000 ya, pada harga 25.000 berarti itu 75 juta. Enggak, 1.500 kan? Nah, 1.500 pada harga 25.000 itu 37.500. Karena dari 3.000 sudah terjual 1.500, maka sisa 1.500 lagi, itulah ke sini. Ya. Jadi itulah barang yang tersedia untuk dijual per tanggal 24 Mei. Selanjutnya tanggal 27 Mei kita melakukan pembelian 1.500 unit barang pada harga 40.000. Tanggal 27 Mei kita melakukan pembelian 1.500 unit barang. 1.500 unit barang pada harga 40.000. Ya, pada harga 40.000 ini dikalikan ke sini. Oke. Nah, selanjutnya ini belum terjual tadi kan? 2.500 kali 10.000 itu 25 juta. Nah, jadi 25 juta. Ini juga 1.500 pada harga 25.000 berarti 37 juta 500. Tinggal pindahkan aja yang di atasnya itu kan. Kita pindahkan dari yang di atasnya. Kemudian yang baru dibeli kita buat di bawah 1.500 pada harga 40.000 berarti 60 juta. Itu tanggal 27. Selanjutnya tanggal 31 kita melakukan penjualan 2.000 unit. Ya, tanggal 31 kita melakukan penjualan 2.000 unit. Barang mana yang kita jual? Ya, barang yang kita jual yang terakhir dibeli. Yang terakhir dibeli harga 40.000 itu dulu yang kita jual. Yang harga 40.000 ada berapa unit? 1.500. Padahal kita butuh berapa? 2.000, berarti yang 40.000 jual semua. 1.500. Ya kan? Jadi ini tinggal berapa kalau kita jual itu? Habis. Tinggal butuh berapa lagi? 500 unit. Padahal kenapa? Karena yang mau kita jual adalah 2.000 unit. Berarti yang harga berapa kita pakai? Yang berikutnya. Sebelumnya harga 25.000. Pakai harga 25.000. Berapa unit? 500 unit. Jadi kalau 500 unit ini udah habis 0. Nah, ini tinggal berapa? Ini tinggal 1.000. Ya. Tinggal 1.000 unit lagi. Berarti ini 2.500 pada harga 10.000. Kemudian ini tinggal 1.000 pada harga 25.000. Berarti itu adalah 25 juta. Jadi saudara-saudara, inilah nilai daripada persediaan akhir yang 3.500 unit itu. Harganya berapa? Harganya 50 juta, ya. 50 juta kan? Harganya 50 juta. Nah, jadi ini jumlah pembelian. Ini jumlah pembeliannya. Jumlah barang yang dibeli. Nah, kemudian ini harga barang yang dibeli. Nah, ini jumlah penjualan. Dan yang ini harga pokok penjualan. Ini kita katakan tadi harga pokok penjualan. Ini nilai
daripada persediaan akhir. Ya, ini nilai daripada persediaan akhir, ini harga pokok penjualan. Jadi laporan laba ruginya sama, ya, laporan laba ruginya sama dengan yang tadi, tinggal mengganti nilai persediaan akhir menjadi 50 juta karena memang 50 juta nilai daripada persediaan akhirnya dengan menggunakan metode last in first out. Selanjutnya saudara-saudara, kita dengan menggunakan metode average. Jadi metode average itu adalah metode rata-rata bergerak, ya. Metode rata-rata bergerak. Jadi yang pertama kita lakukan persediaan awal 3.500 unit. Nah, persediaan awal sebanyak 3.000 unit pada harga 10.000. Ya, 3.000 unit pada harga 10.000. Jadi 3.000 pada harga 10.000 berarti itu adalah 30 juta. Oke. Selanjutnya tanggal berapa? Tanggal 3 Mei kita melakukan pembelian 2.000 unit barang. Tanggal 3 Mei kita melakukan pembelian 2.000 unit barang pada harga 15.000. Pada harga 15.000 berarti itu ada 30 juta, ya kan? 30 juta. Lalu barang yang dibeli kita buat di sini 2.000 unit, harga 15.000 itu 30 juta. Oke. 30 juta. Ya, ini kita jumlahkan berapa? Nah, ada 5.000 unit barang, ya, 5 unit, 5.000. Nah, ini jumlahnya berapa? 60 juta, kan gitu ya. 30 tambah 30. Yang ini kita pakai metode rata-rata bergerak. Jadi bagaimana jumlah 60 dibagikan dengan 5.000? 60 juta bagi 5.000 itu 12.000. Ya, inilah harga rata-rata harga yang barunya. Kemudian kita lanjut tanggal 5. Kita melakukan penjualan 2.500 unit barang. Tanggal 5 Mei kita melakukan penjualan 2.500 unit barang. Ya, 2.500 unit barang. Barang yang tersedia berapa? 5.000. Berarti kita beli lah itu, kita jual itu ya. Pakai harga berapa? Pakai harga 12.000. Ya, pakai harga 12.000. Jadi ini kita kalikan ke sini. Jadi itu 30 juta, ini tinggal berapa tadi? Tinggal 2.500. Kenapa? Karena sudah kita jual, nah karena kita sudah melakukan penjualan 2.500 unit barang. Berarti ini tinggal 2.500 pada harga 12.000. Berarti itu 30 juta. Ya. Selanjutnya tanggal berapa? Tanggal 10 kita melakukan pembelian 3.000 unit barang pada harga 25.000. Tanggal 10 Mei kita melakukan pembelian 3.000 unit barang pada harga berapa tadi? 3.000 unit barang harga 25.000 ya. 3.000 unit barang pada harga 25.000 berarti ini adalah 75 juta. Oke. Barang yang baru dibeli, ini yang sebelumnya kita pindahkan ke bawah, harga 12.000, berarti itu adalah 30 juta, seperti itu ya, 30 juta. Yang baru dibeli kita buat ke bawah, 3.000 unit barang pada harga 25.000, berarti 75 juta. Kita jumlahkan, ini tambah ini, kemudian ini kita jumlahkan, 30 juta tambah 75 juta, baru kita bagikan 105 juta, bagi 5.500, berarti harganya 19.091. Itu tanggal 10. Kemudian tanggal 15, kita melakukan pembelian 2.000 unit barang pada harga 30.000. Nah, kita melakukan pembelian lagi 2.000 unit barang pada harga 30.000. Berarti itu adalah 60 juta ya.
2.000 unit barang pada harga 30.000. Nah, ini kita turunkan pada harga 19.091, berarti itu 105 juta ya, 105 juta. 5.500 unit barang. Ya, 105 juta. Ini kali ke sini. Ya, 105 juta ini tambah ke sini. Jadi yang ini 105 bagi 5.500. 19.091. Ini 5.500 unit barang ya. Jadi yang ini kalikan ke sini.